Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Toratya selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, saya Fitriyanti yang akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Sultan sebagai pemateri kedua sekaligus Ananta sebagai pemateri ketiga. Baik, materi yang akan kami bahas hari ini adalah mengenai mediasi. Baik, langsung saja saya akan membahas apa itu mediasi. Mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Sedangkan untuk mediator hanya berfungsi sebagai penegah yang hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator. Menurut Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 2, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan sertifikat mediator yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 3. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Sultan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mediasi. Yang pertama, bisa menggunakan proses seperti negosiasi kompetitif. Negosiasi kompetitif adalah negosiasi yang diwarnai dengan persaingan sehingga masing-masing pihak berusaha mendapatkan tawaran yang lebih baik. Strategi kompetitif adalah strategi yang sering digunakan pada praktik negosiasi. Strategi kompetitif digunakan apabila negosiator lebih berfokus pada hasil daripada hubungan dalam praktik negosiasi. Nah, hal tersebut disebabkan karena hasil dari negosiasi dipandang sangat terbatas dalam jumlah atau ukuran, sehingga orang yang terlibat dalam negosiasi bersaing untuk mendapatkan hasil sebanyak mungkin, hingga ada pihak yang kalah. Adapun kelebihan dari strategi ini adalah adanya pemenang yang jelas dengan hasil negosiasi yang jelas pula. Sedangkan kelemahannya yaitu pihak-pihak yang terlibat cenderung menggunakan segala taktik dalam strategi sehingga dapat memicu konflik. Misalnya pihak Malaysia dan Indonesia yang bernegosiasi mengenai hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Malaysia.
Yang kedua, reframing, kegiatan membingkai ulang peristiwa untuk mengubah emosi negatif menjadi positif. Inilah yang disebut sebagai teknik reframing. Reframing dapat diimplementasikan dengan menggunakan 3 langkah sederhana. Yang pertama, konselor harus menggunakan suatu siklus mendengarkan tanpa menghakimi untuk mencapai pemahaman lengkap tentang masalah klien. Hal ini adalah titik berangkat esensial karena reframing harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang klien dan pandangan klien tentang dunia sehingga klien dapat berhubungan dengan kerangka acuan yang baru. Yang kedua, begitu konselor memahami masalahnya, konselor kemudian dapat membangun sebuah jembatan dari sudut pandang klien dengan cara baru untuk melihat masalahnya. Pada titik ini penting untuk memasukkan aspek perspektif klien sambil menyarankan perspektif baru. Ketiga, konselor harus mengiyakan jembatan sampai perubahan dalam perspektif berkembang. Salah satu cara menekankan perspektif baru adalah dengan memberikan pekerjaan rumah kepada klien yang memaksanya untuk melihat masalahnya dengan cara baru. Juga menyarankan suatu prosedur 3 langkah untuk memperluas dan mendukung pengimplementasian teknik reframing, yaitu pertama, mereframing perilaku, dan yang kedua, mempersepsikan perilaku, dan yang ketiga, mempertahankan perilaku melalui sebuah kontrak. Ada beberapa variasi teknik reframing. Reframing juga disebut relabeling, denominalizing, dan positive connotation. Relabeling adalah tipe reframing spesifik yang terdiri atas mengganti suatu kata sifat negatif dengan kata sifat yang konotasinya lebih positif. Di dalam memediasi perkara itu ada teknis yang harus dipakai di dalam mediasi. Yang pertama teknik reframing, kemudian teknik caucus. Teknik reframing sudah dijelaskan oleh teman saya Sultan tadi, kemudian saya akan menjelaskan tentang teknik caucus. Caucus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak yang tidak dihadiri oleh pihak lainnya. Kemudian hal itu termaktub dalam PMA nomor 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 4. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa apa itu tujuan reframing. Tujuan reframing itu membantu mengambil sudut pandang yang lain secara positif dan dari suatu peristiwa yang salah satunya secara nilai. Kemudian ada juga tujuan caucus. Tujuan caucus itu yang pertama memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan teman rundingnya. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan mediator untuk mencari informasi agar lebih memudahkan penyelidikan. Kemudian yang ketiga membangun empati dan kepercayaan secara individual terhadap pelaku sidang. Kemudian memberikan waktu bagi para pihak untuk meluapkan emosi tanpa membahayakan. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa dari tahapan-tahapan di dalam memediasi perkara. Yang pertama itu sebelum kita masuk tentang kewenangan, itu ada yang namanya penciptaan forum di dalam tahapan mediasi. Penciptaan forum artinya kerangka kerja tawar-menawar antara pelaku sidang dengan peserta sidang. Mediator berperan untuk memberitahukan kepada para pihak ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama tentang sifat proses, yang kedua menetapkan aturan-aturan dasar, yang ketiga mengembangkan hubungan baik antara para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak yang netral, yang keempat merundingkan kewenangan dengan para pihak. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mediator sendiri. Yang pertama sebelumnya adalah rapat bersama,
kemudian pernyataan pendahuluan moderator yang seterusnya mengajari para pihak, terus menetapkan aturan dasar, menumbuhkan rasa simpati dan kepercayaan terhadap para pihak, kemudian memberikan kesempatan mendengar kepada peserta sidang, kemudian mengembangkan dan menjelaskan informasi. Itu yang harus perlu diketahui oleh seorang mediator terlebih dahulu. Kemudian yang pertama itu ada tahap merundingkan peran dan kewenangan di dalam tahapan mediasi perkara. Yang pertama itu peran yang esensial adalah merukunkan kembali dan memperoleh kesepakatan secara efektif dari kedua belah pihak. Yang kedua, para pihak harus mengakui bahwa tidak mampu menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Yang ketiga, tahap awal mediasi adalah proses mengajar dan mendengar, kemudian memberitahu para pihak tentang cara berhubungan antar mereka dan antara mereka dengan mediator. Artinya antara pihak satu dengan pihak lain, kemudian antara pihak satu dan pihak dua dengan mediator. Yang keempat, mediator membentuk kredibilitas dengan para pihak. Itu yang pertama. Kemudian ada pula tahapan kedua, yaitu rapat bersama dilanjutkan dengan pernyataan pendahuluan. Artinya apa? Ada 5 hal yang harus yang tercantum di dalam tahapan yang kedua. Yang pertama, membuka sidang, memperkenalkan diri, menjelaskan identitas diri, kemudian menjelaskan proses mediasi itu dan perannya sebagai penengah yang netral dan aturan interaksi para pihak. Kemudian yang kedua, penekanannya adalah kenetralan mediator, artinya tidak berpihak kepada pihak satu dan pihak dua. Kemudian yang ketiga, penjelasan bisa juga mengenai perbedaan mediasi dengan litigasi atau arbitrase. Yang keempat, apabila ada keberhasilan yang harus dijaga, maka harus diberitahukan kepada mediator. Yang kelima, yaitu mediasi dimulai apabila para pihak sepakat dan telah memperoleh komitmen bahwa mereka akan tunduk pada ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada tahap informasi. Apa yang dimaksud dengan tahap informasi? Tahap informasi itu di dalamnya terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, saling berbagi informasi. Kemudian mediator minta para pihak memberitahukan kasus, posisinya menurut versi masing-masing. Artinya mediator meminta pandangan atau meminta informasi dari pihak satu dengan pihak dua terhadap apa yang terjadi. Yang ketiga, mediator dapat mengembangkan pertanyaan untuk menggali lebih lanjut. Yang keempat, mediator menyampaikan ikhtisar presentasi dari masing-masing pihak. Mengumpulkan dan membagi informasi. Itu ada beberapa hal di dalamnya yang harus dilakukan. Yang pertama, rapat-rapat terpisah, kemudian mengembangkan dan menjelaskan informasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, menyelidiki keinginan para pihak, membantu para pihak menaksir dan menilai kepentingan. Yang terakhir, mengajak para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah. Tahap selanjutnya yaitu pertemuan atau yang dimaksud dengan kaukus. Di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama, dalam pertemuan dapat dikomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia yang berguna untuk menentukan titik yang sama bagi para pihak. Yang kedua, hal-hal yang menurut para pihak rahasia, mediator dilarang mengemukakan pada pihak lawan. Yang ketiga, rapat dengan masing-masing pihak itu memungkinkan mediator memperoleh dasar kesepakatan. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah pengendalian interaksi dan komunikasi. Yang pertama itu yang membolehkan atau melarang para pihak berbicara, interupsi, dan mengatur jumlah pesertanya adalah mediasi. Yang kedua yang mengatur kapan pertemuan pribadi atau pertemuan kedua belah pihak yang dilakukan. Yang ketiga yang mengatur isi pembicaraan dalam suatu pertemuan. Itu semuanya diatur oleh mediator atau pihak yang berwenang. Kemudian ada pula tahapan mengenai perumusan ulang sengketa. Artinya apa? Di dalamnya itu yang pertama dimulai dari narasi para pihak, kemudian ditambah dengan informasi saat kaukus atau pertemuan, kemudian mengungkapkan kembali sengketa agar dapat ditawar oleh para pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, mediator dapat mempersempit atau memperluas sengketa, menjelaskan hal-hal khusus
menciptakan pilihan dan menempatkan dan mengevaluasi pertukaran atau trade-offs. Tahapan selanjutnya adalah tahap pemecahan masalah. Di tahap pemecahan masalah itu ada dua. Yang pertama prosesnya bisa bersama-sama, bisa terpisah-pisah apabila diperlukan. Artinya tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, hal ini berguna untuk membantu para pihak menyusun agenda, mengidentifikasi masalah, memikirkan serta mengevaluasi pemecahannya. Tahap terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membantu penyelesaian dan memungkinkan. Kemudian yang kedua, memilih atau diberikan kesempatan untuk memilih pilihan atau kombinasi pilihan. Yang ketiga, para pihak harus selalu menghadapi masalah tuntutan nilai. Kemudian yang tuntutan nilai seperti apa? Tuntutan nilai yang bagaimana menyebarkan dan membagi di antara mereka. Yang keempat, mediator dapat membantu lebih lanjut para pihak seefisien mungkin agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Ada beberapa hal ketika kita akan membantu para pihak. Yang pertama, menetapkan pertukaran, menawarkan dan mengevaluasi paket. Yang kedua, memperkecil perbedaan. Artinya bagaimana kemudian mediator memposisikan diri sebagai pihak yang netral, tidak memihak antara peserta satu dengan peserta dua. Kemudian membandingkan usulan-usulan penyelesaian dengan alternatif di luar kesepakatan. Kemudian yang keempat, menekan para pihak. Yang kelima, menangani pokok permasalahan. Dan yang keenam, menaati kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak dan oleh mediator. Kemudian kita harus juga mengetahui bahwa ada kelemahan mediasi. Tidak serta-merta bahwa persidangan non pengadilan itu tidak ada kelemahannya. Ada beberapa kelemahan yang akan saya sebutkan di dalam memediasi perkara. Yang pertama, mediator tidak bisa benar-benar formal karena ini adalah acara di luar formal, maksudnya acara di luar persidangan. Yang kedua, bila para pihak tidak seimbang dengan mediator, mediator harus berusaha untuk menyeimbangkan kedudukannya. Maka yang pertama yang harus dilakukan, pihak yang punya posisi tawar akan merasa bahwa mediator selalu membela yang lemah. Kemudian yang kedua, pihak yang posisinya tawarannya rendah akan merasa mediator membela yang kuat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan terkait mediasi. Kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baiklah teman-teman, hanya ini dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.